Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Aroma sup ayam jahe kesukaan Bagas masih mengepul hangat di atas meja makan yang tertata rapi. Arini menatap jam dinding yang melingkar di ruang tengah. Pukul 23. Ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Arini mengenakan gaun sutra berwarna biru navy, warna yang dulu sering dipuji Bagas, dan memoles wajahnya dengan riasan tipis yang elegan. Di tengah meja, sebuah kotak kecil berisi jam tangan mewah yang ia beli dari hasil dividen rahasianya terletak manis di samping lilin yang mulai meleleh. Suara deru mobil di halaman membuat jantung Arini berdesir. Ia segera berdiri, merapikan sedikit helai rambutnya, dan memasang senyum terbaik. Namun, saat pintu utama terbuka, bukan pelukan hangat atau ucapan, "Selamat hari jadi, sayang," yang ia terima. Bagas masuk dengan langkah kaki yang berat dan angkuh. Dasinya sudah dilonggarkan, wajahnya kaku, dan matanya tidak sedikit pun melirik ke arah meja makan yang sudah dipersiapkan Arini dengan susah payah. Di belakangnya, suasana malam yang dingin seolah ikut masuk merasuk ke dalam rumah. "Kamu baru pulang, Mas? Aku sudah siapkan makan malam. Ini hari jadi kita yang kelima. Ingat?" Suara Arini lembut, mencoba mencairkan kebekuan. Bagas berhenti di tengah ruangan. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar penuh kejengkelan daripada kelelahan. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari tas kerjanya dan melemparkannya ke atas meja makan, tepat di atas piring porselen mahal hingga menimbulkan suara denting yang menyakitkan telinga. "Makan saja sendiri, Arini. Aku sudah kenyang," ujar Bagas dingin. "Dan jangan bahas soal hari jadi. Itu tidak penting lagi sekarang." Arini terpaku. Tangannya gemetar saat meraih amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dengan kop surat sebuah firma hukum ternama. Matanya menyisir kata demi kata hingga berhenti pada satu baris kalimat yang membuat dunianya seolah runtuh. "Gugatan cerai." "Mas, apa maksudnya ini?" Arini bertanya. Suaranya nyaris hilang. Bagas berbalik, menatap Arini dengan pandangan meremehkan. "Aku ingin bebas, Arini. 5 tahun ini aku merasa terjebak. Kamu itu wanita yang baik, tapi membosankan. Kamu hanya tahu cara memasak, membersihkan rumah, dan menghabiskan uangku untuk daster-daster tidak jelas itu. Aku butuh pendamping yang bisa mengimbangiku di dunia bisnis, bukan wanita yang hanya menunggu di meja makan seperti adegan film kuno." Arini merasakan dadanya sesak. "Menghabiskan uangmu? Mas, selama ini aku bahkan tidak pernah meminta lebih dari yang kamu beri. Aku mengelola semuanya sendiri." "Sudahlah," potong Bagas kasar. "Jangan berakting seolah kamu korban. Aku sudah menemukan seseorang yang jauh lebih berkelas darimu. Sheila. Dia pintar, dia ambisius, dan dia tidak menghabiskan waktunya hanya untuk memikirkan resep sup ayam." Mendengar nama Sheila, Arini mendadak merasa dingin yang amat sangat. Sheila adalah asisten manajer di perusahaan tempat Bagas bekerja, perusahaan yang secara teknis dimiliki oleh sebuah konsorsium rahasia. Bagas tidak pernah tahu bahwa Arini adalah pemegang saham mayoritas di balik konsorsium tersebut. Jadi, karena dia. Arini bertanya pelan, matanya kini menatap lurus ke arah Bagas. Kesedihannya mulai berganti dengan sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga harga diri suaminya sebagai kepala keluarga. "Bukan hanya karena dia, tapi karena aku berhak bahagia," bentak Bagas. "Lihat dirimu. Kamu tidak punya apa-apa tanpa aku. Rumah ini, mobil, tabungan, semuanya hasil kerja keras laki-laki yang kamu remehkan ini. Aku sudah muak melihat wajahmu yang selalu nerimo dan pasrah. Besok,
Aku akan membawa semua hak milikku. Aku tidak akan membiarkanmu membawa sepeser pun dari harta yang aku kumpulkan. Arini terdiam cukup lama. Ia menunduk, menatap jam tangan mewah di dalam kotak yang kini terasa seperti sampah. Ia teringat bagaimana ia sengaja tampil, sederhana, selama 5 tahun ini agar Bagas tidak merasa terintimidasi oleh kekayaannya yang jauh melampaui imajinasi pria itu. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena asetnya. Namun ternyata, kesederhanaan itu justru dianggap sebagai kelemahan oleh pria yang ia cintai. Kamu ingin membawa semuanya, Mas? Tanya Arini dengan nada yang tiba-tiba tenang, terlalu tenang hingga membuat suasana ruangan menjadi mencekam. Ya, semuanya. Emas batangan di brankas, uang tunai di laci kerja, dan sertifikat rumah ini. Aku tahu kamu memegang kuncinya. Berikan padaku sekarang, atau aku akan memanggil tukang kunci besok pagi dan mengusirmu tanpa membawa baju ganti sekalipun. Bagas melangkah mendekat, mencoba mengintimidasi Arini dengan postur tubuhnya. Arini menarik napas dalam. Rasa sakit itu masih ada, tapi logika bisnisnya mulai mengambil alih. Ia tahu persis apa yang ada di dalam brankas dan laci-laci itu. Ia tahu, harta, mana yang selama ini ia simpan di sana. Harta yang sebenarnya adalah bom waktu yang sedang menunggu untuk meledak. Baik, jawab Arini singkat. Jika itu yang kamu mau, aku tidak akan melawan. Jika harta itu yang membuatmu merasa lebih berharga daripada pernikahan kita, silakan ambil. Aku tidak akan meminta 1 rupiah pun. Bagas tertegun sejenak, tidak menyangka Arini akan menyerah semudah itu. Ia mengira akan ada tangisan histeris, permohonan untuk jangan pergi, atau setidaknya perdebatan soal harta gonogini. Namun, Arini hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan pelepasan. Bagus kalau kamu sadar diri, ucap Bagas, mencoba menutupi kebingungannya dengan keangkuhan yang lebih besar. Siapkan semuanya malam ini. Besok pagi, saat aku pergi, aku ingin semua koperku sudah penuh dengan apa yang menjadi hakku. Bagas melangkah menuju kamar tamu, membanting pintu dengan keras, meninggalkan Arini sendirian di ruang makan yang mewah namun terasa mati. Arini perlahan duduk kembali di kursi. Ia mengambil sendok, mencicipi sup ayam yang sudah dingin itu. Rasanya hambar. Ia kemudian meraih ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat kepada pengacara pribadinya dan kepala audit di perusahaannya. Rencana B dimulai. Lepaskan semua aset bermasalah ke tangan Bagas. Biarkan dia mengambil, umpannya. Pastikan semua jejakku bersih sebelum matahari terbit. Arini menatap lilin yang akhirnya padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, tapi di dalam kepala Arini, sebuah skenario besar mulai berputar. Bagas ingin harta, Arini akan memberikannya. Bagas ingin kebebasan, Arini akan melepaskannya ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Kamu tidak sadar, Mas, gumam Arini pada kegelapan. Harta yang kamu banggakan itu adalah rantai yang akan menyeretmu ke dasar neraka. Dan aku baru saja mulai bernapas. Malam itu, di bawah remang lampu jalan yang masuk melalui celah gorden, Arini mulai mengemasi sebuah tas kecil. Bukan berisi perhiasan, melainkan dokumen-dokumen asli yang membuktikan siapa dia sebenarnya. Sementara itu, di kamar sebelah, Bagas sedang menelepon Sheila dengan penuh tawa, membayangkan hidup mewah dengan harta yang ia pikir telah ia menangkan dari istri, bodohnya. Dia tidak tahu bahwa besok pagi adalah awal dari kehancurannya. Sinar matahari pagi masuk menembus jendela kaca besar di ruang tengah, namun tidak ada kehangatan yang dirasakan di rumah itu. Suasana mencekam seperti medan perang yang baru saja usai. Arini sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Ia tidak menangis. Matanya yang sembab semalam kini tertutup oleh ketenangan yang dingin. Ia duduk di meja makan, menyesap kopi hitam tanpa gula sambil memperhatikan Bagas yang sibuk bolak-balik dari kamar ke ruang kerja. Bagas tampak seperti orang kesurupan.
Wajahnya penuh keringat, namun matanya berbinar penuh keserakahan. Di tangannya terdapat 2 koper besar bermerek yang dibeli Arini saat mereka berlibur ke Paris tahun lalu. Mana kunci brankas kecil di bawah meja kerja? Bentak Bagas tanpa melihat ke arah istrinya. Aku tahu kamu menyimpannya di laci riasmu. Arini meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bunyi denting porselen itu bergema di ruangan yang sunyi. Ada di laci paling bawah, Mas. Di bawah tumpukan kain serbet. Bagas mendengus dan segera berlari menuju kamar. Tak lama kemudian, terdengar suara gesekan besi dan tawa kecil yang penuh kemenangan. Bagas keluar membawa beberapa batang emas yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Masing-masing seberat 100 gram, tersusun rapi dalam kotak beludru. Ini baru permulaan, gumam Bagas. Ia memasukkan emas-emas itu ke dalam koper, menimbunnya dengan kemeja-kemeja mahalnya seolah-olah itu adalah pakaian kotor. Arini hanya memperhatikan. Ia tahu emas-emas itu asli, namun ia juga tahu bahwa emas itu dibeli melalui entitas perusahaan yang saat ini sedang dalam pengawasan otoritas pajak atas dugaan pendanaan ilegal. Siapapun yang mencoba mencairkan emas itu dalam jumlah besar tanpa sertifikat digital yang asli, yang saat ini ada di dompet digital Arini, akan langsung memicu alarm di sistem perbankan. Dan ini, Bagas menarik beberapa bundel uang tunai pecahan 100.000 dari laci kerja Arini. Kamu bilang kamu tidak punya uang, tapi kamu menyimpan hampir 500 juta di sini? Dasar wanita licik, kamu mencoba menyembunyikan ini dariku, ya? Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Itu uang untuk operasional rumah tangga dan dana darurat, Mas. Aku menyimpannya agar kita tidak kekurangan. Halah, sekarang ini jadi dana darurat untuk masa depanku bersama Sheila. Timpal Bagas kasar. Ia menjejalkan uang-uang itu ke dalam tas ranselnya hingga resletingnya nyaris jebol. Bagas kemudian mengambil sebuah map plastik transparan. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah dan bangunan rumah yang mereka tempati. Ia membacanya dengan teliti. Di sana tertera nama Arini Rahmawati. Rumah ini, aku akan membawanya juga. Aku sudah menyiapkan surat kuasa balik nama. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Bagas menyodorkan selembar kertas di atas meja. Kalau kamu tanda tangan sekarang, aku akan membiarkanmu tinggal di sini selama 1 minggu untuk mencari kontrakan. Kalau tidak, aku panggil polisi sekarang juga dengan tuduhan penggelapan aset suami. Arini mengambil pulpen yang disodorkan Bagas. Ia tidak membaca surat itu 2 kali. Dengan tangan yang sangat stabil, ia membubuhkan tanda tangannya. Bagas menarik kertas itu dengan kasar sebelum tinta pulpennya benar-benar kering. Bagus. Ternyata kamu tidak sebodoh yang aku kira. Kamu tahu kapan harus menyerah. Arini menatap suaminya, pria yang selama 5 tahun ini ia layani dengan sepenuh hati. Mas, apa kamu yakin ingin membawa semua itu? Uang itu, emas itu, bahkan sertifikat rumah ini? Apa kamu tidak merasa itu terlalu banyak? Bagas tertawa terbahak-bahak. Suaranya memenuhi ruangan, terdengar sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Terlalu banyak? Ini bahkan tidak cukup untuk mengganti 5 tahun waktuku yang terbuang bersamamu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu itu beban. Arini. Dengan semua ini, aku bisa membangun bisnis baru dengan Sheila. Kami akan menjadi pasangan paling berpengaruh di kota ini. Bagas menutup kopernya dengan paksa, menarik tuasnya, dan mulai menyeretnya menuju pintu depan. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti detak jam menuju kehancuran. Di ambang pintu, Bagas berhenti sebentar. Ia melirik Arini yang masih duduk tenang di meja makan. Arini tampak begitu kecil, begitu rapuh, dan begitu tidak berdaya di mata Bagas. Jangan cari aku. Dan jangan pernah berani menginjakan kaki di kantorku. Mulai hari ini, kita adalah orang asing, ucap Bagas penuh penekanan. Silakan, Mas, jawab Arini pelan. Bawa semuanya.
Jangan ada yang tersisa. Aku benar-benar mengizinkanmu membawa setiap keping harta yang kamu lihat di rumah ini. Bagas mendengus, lalu melangkah keluar dengan angkuh. Di luar, sebuah taksi online sudah menunggu. Ia memasukkan koper-koper bermasalah itu ke dalam bagasi dengan terburu-buru, seolah takut Arini akan berubah pikiran. Begitu mobil itu menghilang dari pandangan, suasana rumah kembali hening. Arini berdiri, berjalan menuju jendela, dan melihat bekas ban mobil di halaman. Ia menghela napas panjang, namun kali ini bukan napas kesedihan. Ia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah ponsel lipat kecil yang tidak pernah diketahui Bagas. Ia menekan satu tombol cepat. "Halo, Pak Pengacara?" Suara Arini berubah. Tidak ada lagi nada lembut dan penurut. Suaranya kini tegas, dingin, dan penuh otoritas. "Ya, Bu Arini. Kami memantau posisi target melalui GPS yang terpasang di salah satu koper," jawab suara di seberang telepon. "Bagus. Biarkan dia menikmati kemenangannya selama beberapa jam ke depan. Apakah dokumen pemindahan hutang perusahaan cangkang atas nama Bagas sudah selesai?" "Sudah, Bu." Begitu dia mendaftarkan surat kuasa balik nama rumah itu ke notaris rekanannya, seluruh beban pajak dan hutang piutang atas aset tersebut akan otomatis beralih atas nama pribadi Pak Bagas. Secara hukum, dia baru saja mengambil alih hutang sebesar 12 miliar rupiah yang tersembunyi di balik aset-aset tersebut. Arini tersenyum. "Dan emas-emas itu sudah kami laporkan sebagai aset yang hilang karena pencurian internal perusahaan ke pihak berwenang. Begitu dia mencoba menjualnya di gerai resmi, sistem akan menandainya." "Sempurna," ucap Arini. Dia bilang aku membosankan karena hanya bisa memasak. Dia tidak tahu bahwa aku sedang memasak kehancurannya dengan api yang sangat kecil. Biarkan dia senang dengan koper-kopernya. Dia tidak sadar bahwa yang dia bawa kabur bukan harta, melainkan bom waktu yang sudah aku cabut pin pengamannya. Arini menutup telepon. Ia berjalan menuju dapur, mengambil sup ayam jahe yang sudah dingin, dan menuangkannya ke tempat sampah. "Selamat menikmati hidup barumu, Mas," gumamnya. "Semoga kamu suka dengan kejutan di dalam koper itu." Bagas melangkah masuk ke dalam lobi apartemen mewah di pusat kota dengan dada membusung. Di sampingnya, Sheila, wanita dengan rambut pirang hasil bleaching mahal dan gaun ketat yang mencolok, bergelayut manja di lengannya. Petugas keamanan apartemen segera membantu mengangkat 2 koper besar yang dibawa Bagas dari rumah Arini. "Kamu hebat, Mas," bisik Sheila dengan suara serak yang dibuat-buat. "Aku tidak menyangka istrimu yang lugu itu akan menyerahkan semuanya begitu saja. Dia benar-benar tidak punya harga diri." Bagas tertawa sombong sambil menekan tombol lift menuju lantai penthouse. "Dia itu bukan tidak punya harga diri, Sheila. Dia itu bodoh." Wanita kalau sudah terlalu lama di dapur, otaknya mengecil. Dia pikir dengan bersikap ikhlas, "Aku akan tersentuh dan kembali padanya." Padahal, aku justru merasa jijik melihat wajah pasrahnya. Mereka sampai di unit apartemen yang baru saja disewa. Bagas menggunakan uang muka dari tabungan bersama yang ia kuras habis. Begitu pintu tertutup, Bagas langsung membanting koper-koper itu di atas lantai marmer. "Lihat ini," kata Bagas sambil membuka resleting koper pertama. "Emas batangan, uang tunai, dan sertifikat rumah. Mulai besok, kita tidak perlu lagi bekerja sebagai bawahan di perusahaan itu. Kita akan mulai bisnis sendiri." Sheila membelalak melihat tumpukan uang dan kilauan emas. Ia segera mengambil 1 batang emas dan menciumnya. "Ini tiket kita menuju kelas atas, Mas. Ayo kita rayakan." Malam itu, botol sampahnya dibuka. Mereka memesan makanan mewah dari restoran bintang 5 dan merencanakan masa depan. Bagas merasa seperti raja yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan. Ia membayangkan Arini yang mungkin sekarang sedang menangis di pojok kamar, meratapi nasibnya yang malang. Keesokan paginya,
Bagas bangun dengan kepala sedikit pening akibat alkohol. Namun, semangat keserakahannya belum padam. Ia memutuskan untuk mulai mencairkan sedikit hartanya. Ia mengambil 2 batang emas dan memasukkannya ke dalam saku jas. Aku pergi ke gerai emas terbesar di mall sebentar. Sayang, kita butuh uang tunai lebih banyak untuk membeli mobil baru. Pamit Bagas pada Sheila yang masih bergelung di balik selimut. Sesampainya di sebuah gerai emas ternama, Bagas menyerahkan emasnya dengan gaya angkuh. Saya ingin menjual ini. 2 batang, 100 gram masing-masing. Petugas gerai, seorang pria muda berkacamata, menerima emas itu dengan sarung tangan putih. Ia memeriksa nomor seri yang terukir di pinggiran logam mulia tersebut melalui sistem komputer. Awalnya, wajah petugas itu biasa saja. Namun sedetik kemudian, keningnya berkerut. Ada masalah? Tanya Bagas tidak sabar. Maaf, Pak. Bisakah saya melihat sertifikat digital atau bukti kepemilikan aslinya? Nomor seri ini terdaftar atas nama sebuah korporasi, bukan individu. Tanya petugas itu dengan nada yang tiba-tiba formal. Bagas tersentak. Itu milik keluarga saya. Istri saya yang membelinya. Sertifikatnya ada di rumah, tapi ini asli, kan? Kalian bisa cek kadarnya. Barangnya memang asli, Pak. Tapi sistem kami memberikan peringatan bahwa emas dengan nomor seri ini berstatus aset dalam pengawasan. Kami dilarang melakukan transaksi kecuali pemilik sah dari perusahaan yang terdaftar hadir di sini. Jelas petugas itu sambil melirik ke arah petugas keamanan di pintu masuk. Bagas mulai berkeringat dingin. Apa maksudnya? Saya suaminya. Itu harta saya juga. Maaf, Pak. Aturannya sangat ketat untuk mencegah pencucian uang. Jika Bapak tidak bisa menunjukkan dokumen legalitasnya sekarang, saya terpaksa menahan barang ini dan melaporkannya ke pihak berwenang sebagai prosedur standar. Bagas panik. Ia segera merampas kembali emasnya dari tangan petugas. Tidak usah, saya jual di tempat lain saja. Toko kalian tidak profesional. Ia berlari keluar dari mall dengan jantung berdegup kencang. Aset dalam pengawasan? Apa maksudnya si bodoh Arini itu? Pikirnya kesal. Ia menduga Arini mungkin terlibat dalam hutang piutang kecil yang membuat asetnya dibekukan sementara. Bagas tidak menyerah. Ia beralih ke rencana kedua. Mencairkan uang tunai yang ia bawa. Ia pergi ke bank untuk menyetorkan uang 500 juta yang ia ambil dari laci Arini ke rekening pribadinya. Di bank, kejadian serupa terulang. Mesin penghitung uang di teller mendadak berhenti setiap kali melewati beberapa lembar uang tertentu. Maaf, Bapak Bagas, ujar manajer bank yang kemudian keluar menemui Bagas di ruang privat. Uang yang Bapak bawa ini, sebagian besar memiliki nomor seri yang masuk dalam daftar uang yang ditandai. Ini adalah uang yang digunakan sebagai barang bukti dalam sebuah kasus hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Bagas merasa seperti disambar petir. Apa? Itu uang tunai saya sendiri. Saya menyimpannya di rumah. Sangat disayangkan, Pak. Menurut catatan kami, uang dengan seri ini seharusnya masih berada di dalam brankas sebuah perusahaan yang sedang diaudit. Bagaimana uang ini bisa ada pada Bapak? Kami wajib membuat berita acara penyitaan sementara. Bagas terduduk lemas. Ia tidak bisa melawan karena jika ia protes, bank akan memanggil polisi untuk menanyakan asal-usul uang tersebut. Ia terpaksa meninggalkan bank dengan tangan hampa, kehilangan hampir separuh dari uang tunai yang ia banggakan. Dalam perjalanan pulang, Bagas mencoba menenangkan diri. Masih ada rumah, pikirnya. Rumah itu nilainya puluhan miliar. Aku sudah punya surat kuasa tanda tangan Arini. Aku akan segera memprosesnya. Ia menelepon seorang notaris kenalannya, Pak Anwar. Halo, Pak Anwar. Saya punya surat kuasa balik nama rumah. Saya ingin proses hari ini juga. Berapa biayanya? Oh, rumah di kawasan Menteng itu ya, Pak Bagas? Wah,
Kebetulan saya baru saja melihat data aset tersebut di sistem agraria karena ada pembaruan data pagi tadi. Suara Pak Anwar terdengar ragu. Ya, kenapa? Ada masalah. Begini, Pak, rumah itu memang atas nama Bu Arini. Tapi statusnya saat ini adalah jaminan untuk hutang perusahaan senilai 12 miliar rupiah. Dan yang lebih gawat lagi, ada tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak dibayar selama bertahun-tahun dengan denda yang menumpuk. Jika Bapak membalik nama rumah itu ke nama Bapak sekarang, maka secara otomatis seluruh hutang dan beban pajak itu menjadi tanggung jawab penuh Bapak sebagai pemilik baru. Bagas hampir menjatuhkan ponselnya. Hutang 12 miliar? Pajak menumpuk? Tapi Arini bilang rumah itu bersih. Mungkin Ibu Arini lupa memberitahu Bapak. Atau mungkin, Bapak tidak bertanya detail? Jika Bapak tetap ingin memprosesnya, Bapak harus melunasi hutang itu dalam 30 hari, atau rumah itu akan disita oleh Bank Negara. Bagas mematikan telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap koper-koper di kursi belakang taksinya. Harta yang tadinya terlihat seperti tumpukan emas, kini tampak seperti peti mati yang siap menguburnya hidup-hidup. Ia teringat kata-kata Arini kemarin. Silakan, Mas, bawa semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kini ia sadar, senyum tenang Arini bukan karena wanita itu menyerah. Itu adalah senyum seorang pemburu yang melihat mangsanya dengan sukarela masuk ke dalam lubang jebakan. Sialan kau, Arini, teriak Bagas frustrasi di dalam taksi, membuat sopirnya terlonjak kaget. Bagas tidak tahu bahwa di saat yang sama, Arini sedang duduk di sebuah kafe rooftop, menikmati teh melati sambil melihat laporan di tabletnya. Transfer beban hutang ke subjek Bagas berhasil. Apartemen mewah yang semalam terasa seperti istana, kini mendadak terasa sempit dan menyesakan bagi Bagas. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tumpukan uang tunai yang tersisa di dalam koper. Uang yang kini ia ketahui sebagian besar tidak bisa ia gunakan di sistem perbankan resmi tanpa memicu interogasi polisi. Sheila keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit rambutnya. Ia melihat wajah Bagas yang pucat pasi. Ada apa, Mas? Mana mobil baru yang kamu janjikan? Kamu bilang hari ini kita mau ke showroom. Bagas menoleh dengan tatapan kosong. Ada sedikit kendala di bank, Sheila. Prosedur administrasi saja. Sheila menyilangkan tangannya di dada, matanya yang tajam mulai menyelidik. Kendala apa? Kamu membawa koper penuh emas dan uang. Kendala macam apa yang bisa menghalangi pria kaya seperti kamu? Bagas tidak berani jujur sepenuhnya. Ia takut Sheila akan pergi jika tahu bahwa harta yang ia bawa sebenarnya adalah tumpukan masalah. Hanya masalah verifikasi nomor seri. Biasalah, bank besar memang suka berlebihan. Oh ya, soal rumah di Menteng itu, sepertinya kita tidak bisa pindah ke sana dalam waktu dekat. Kenapa lagi? Suara Sheila mulai meninggi, nada manjanya hilang seketika. Ada sedikit beban pajak yang harus diurus. Arini si ceroboh itu ternyata tidak membayar pajak dengan benar. Bagas mencoba melemparkan kesalahan pada Arini. Sheila mendengus kasar. Lalu, gunakan saja emas itu untuk bayar pajaknya. Apa susahnya? Bagas terdiam. Ia tidak mungkin memberitahu Sheila bahwa emas itu pun bermasalah. Ia segera berdiri dan mengambil jaketnya. Aku harus ke kantor. Aku butuh bicara dengan bagian keuangan. Mungkin ada sisa bonus tahunanku yang bisa dicairkan segera. Sesampainya di kantor, Bagas merasakan suasana yang berbeda. Rekan-rekan kerjanya, yang biasanya menyapa dengan hormat karena posisinya sebagai manajer, kini tampak berbisik-bisik saat ia lewat. Beberapa dari mereka menatapnya dengan tatapan kasihan, sementara yang lain tampak sinis. Begitu ia duduk di kursinya, seorang sekretaris menghampirinya dengan wajah kaku. Pak Bagas, Bapak dipanggil ke ruang direktur utama sekarang juga. Bagas mengerutkan kening. Direktur utama? Ada urusan apa?
Biasanya aku hanya berurusan dengan general manager. Saya tidak tahu, Pak. Tapi beliau bersikeras ingin bertemu Bapak saat ini juga. Dengan perasaan tidak enak, Bagas melangkah menuju lantai paling atas. Ia belum pernah masuk ke ruangan direktur utama. Selama ini, pemilik perusahaan tersebut dikenal sebagai sosok misterius yang jarang tampil di publik. Pintu jati besar itu terbuka. Di balik meja kerja yang luas, seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal sedang menatap beberapa dokumen. Namun, yang membuat jantung Bagas seolah berhenti berdetak adalah sosok wanita yang duduk di kursi tamu, membelakanginya. Wanita itu mengenakan blazer putih bersih dengan rambut yang disanggul modern, sangat elegan. "Ah, Bagas. Silakan duduk," ujar sang direktur utama, Pak Surya. Bagas duduk di kursi kosong di samping wanita itu. Saat wanita itu menoleh, Bagas hampir terjatuh dari kursinya. "Arini?" bisik Bagas tak percaya. Arini tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan kemarahan. Wajahnya tenang, datar, dan memancarkan otoritas yang belum pernah Bagas lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. "Halo, Bagas," ucap Arini pendek. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ingin mempermalukanku di depan bosku," bentak Bagas, mencoba menutupi kegugupannya dengan agresi. Pak Surya berdehem keras. "Jaga bicaramu, Bagas. Kamu sedang bicara dengan pemilik saham mayoritas sekaligus komisaris utama perusahaan ini." Dunia Bagas seolah berputar. "Apa? Pemilik saham? Arini? Pak, Anda pasti bercanda. Dia ini istri saya, maksud saya, mantan istri saya. Dia hanya ibu rumah tangga." Arini menyesap tehnya perlahan. "Aku memang ibu rumah tangga saat di rumah, Bagas. Tapi aku juga pemilik Surya Kencana Group yang membawahi tempatmu bekerja sekarang. Selama ini aku diam karena aku ingin kamu merasa bangga dengan pencapaianmu sendiri, meski sebenarnya akulah yang secara diam-diam memastikan kariermu berjalan mulus." Bagas ternganga. "Jadi, semua kenaikan jabatanku?" "Ya," potong Arini. "Itu campur tanganku. Tapi karena kamu sudah memutuskan untuk bebas dan memilih wanita yang lebih berkelas dariku, maka aku memutuskan untuk menarik semua dukunganku." Arini menggeser sebuah dokumen ke arah Bagas. "Ini adalah surat pemecatanmu atas dasar pelanggaran kode etik dan dugaan penggelapan dana operasional yang kamu ambil semalam dari laci kerjaku, yang secara hukum adalah aset perusahaan, bukan aset pribadi." "Kamu menjebakku," teriak Bagas sambil memukul meja. "Aku tidak menjebakmu, Bagas. Aku hanya membiarkanmu mengambil apa yang bukan hakmu." Arini berdiri. "Emas yang kamu bawa adalah aset jaminan perusahaan yang hilang. Uang tunai itu adalah dana bukti kasus korupsi vendor yang sedang kami investigasi. Dan rumah itu? Rumah itu memiliki beban hutang atas namaku. Namun karena kamu sudah menandatangani surat kuasa balik nama atas kemauanmu sendiri, sekarang hutang itu adalah milikmu." Arini berjalan menuju pintu, namun berhenti tepat di samping Bagas. Ia membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Sheila tidak akan bertahan lama dengan pria yang tidak punya apa-apa selain hutang 12 miliar. Bagas, selamat menikmati harta yang kamu bawa kabur. Bagas pulang ke apartemen dengan langkah gontai. Ia baru saja kehilangan pekerjaan, reputasi, dan kini ia dikejar oleh hutang yang nilainya mustahil bisa ia bayar seumur hidup. Begitu ia membuka pintu apartemen, ia menemukan Sheila sedang sibuk memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. "Sheila, kamu mau kemana?" tanya Bagas panik. Sheila menoleh dengan wajah yang sangat berbeda. Tidak ada lagi senyum manis. "Aku sudah dengar semuanya, Bagas. Beritanya sudah menyebar di grup WhatsApp kantor. Kamu dipecat secara tidak hormat karena mencuri aset perusahaan, dan kamu punya hutang miliaran. Aku bisa jelaskan, Sheila. Ini semua akal-akalan Arini."
Aku tidak peduli itu akal-akalan siapa, teriak Sheila. Aku bersamamu karena aku pikir kamu akan jadi direktur dan punya banyak uang. Sekarang kamu hanya pria pengangguran dengan beban hukum. Kamu pikir aku mau hidup susah bersamamu? Jangan mimpi. Sheila menyambar tasnya dan mendorong Bagas hingga tersungkur di lantai. Jangan pernah hubungi aku lagi. Cari saja istrimu yang membosankan itu, kalau dia masih mau menampung sampah seperti kamu. Pintu apartemen terbanting keras. Bagas sendirian di tengah ruangan mewah yang belum lunas sewanya, dikelilingi oleh koper-koper berisi emas yang tidak bisa dijual dan uang yang tidak bisa dibelanjakan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Bapak Bagas? Kami dari Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Jakarta Pusat. Kami memiliki surat perintah penyitaan atas aset-aset yang Bapak bawa dari kediaman Ibu Arini Rahmawati. Kami akan tiba di lokasi Bapak dalam 10 menit. Bagas menjatuhkan ponselnya. Ia merangkak menuju koper, membukanya, dan melihat tumpukan uang itu. Ia mencoba melempar uang-uang itu ke udara, namun uang itu jatuh kembali menimpanya seperti batu nisan yang dingin. Arini, tolong aku. Rintihnya, namun ia tahu, tidak akan ada jawaban dari wanita yang selama ini ia remehkan. Ketukan di pintu apartemen Bagas tidak terdengar seperti ketukan tamu biasa. Itu adalah dentuman keras, berwibawa, dan menuntut. Bagas, yang masih terduduk lemas di lantai marmer setelah ditinggalkan Sheila, merangkak bangun dengan sisa-sisa keberaniannya. Saat ia mengintip melalui lubang intip pintu, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. 3 pria berseragam kepolisian dan 2 orang pria berpakaian sipil dengan lencana Direktorat Jenderal Pajak berdiri di sana. Buka pintunya, Pak Bagas. Kami memiliki surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Suara itu berat dan tidak bisa dibantah. Bagas membuka pintu dengan tangan gemetar. Belum sempat ia bicara, para petugas itu masuk dengan efisien. Mereka langsung menuju ke koper-koper yang masih terbuka di ruang tengah. Ini dia, ujar salah satu petugas pajak sambil mengangkat 1 batang emas. Ia memindai nomor serinya dengan alat genggam. Nomor seri 00982AX. Terdaftar sebagai aset jaminan sita jaminan atas kasus penggelapan pajak PT Mega Surya, perusahaan cangkang yang Anda gunakan untuk transaksi gelap. Bukan. Itu bukan punya saya. Itu milik istri saya. Arini, teriak Bagas histeris. Petugas sipil itu menatap Bagas dengan dingin. Istri Anda, Ibu Arini, sudah memberikan keterangan resmi pagi tadi. Beliau melaporkan bahwa Anda telah mengambil paksa aset-aset ini yang sebenarnya merupakan barang bukti yang sengaja ia amankan untuk diserahkan kepada negara. Dengan membawa kabur barang-barang ini, Anda kini statusnya adalah terduga pelaku pencucian uang dan penadah barang sitaan. Bagas menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Dia bilang itu harta keluarga. Keluarga Anda dibangun di atas hutang, Pak Bagas, sahut petugas lainnya sambil menunjukkan dokumen sertifikat rumah di Menteng. Anda sudah menandatangani surat kuasa balik nama, bukan? Secara hukum, sejak tanda tangan itu dibubuhkan, Anda sah menjadi pemilik. Dan sebagai pemilik, Anda kini memikul kewajiban membayar denda pajak progresif dan hutang bank yang melekat pada rumah ini senilai 12 miliar rupiah. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, rumah itu akan disita oleh negara, dan aset lain yang Anda miliki akan dibekukan sampai hutang tersebut lunas. Silakan ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Bagas digiring keluar dengan tangan terborgol dan wajah tertutup jaket untuk menghindari sorotan kamera tetangga apartemennya, di sisi lain kota, suasana sangat kontras. Arini berdiri di balkon sebuah hotel butik miliknya sendiri. Ia mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang mewah, memegang segelas jus jeruk segar. Di depannya, pemandangan kota Jakarta terlihat begitu luas dan tak terbatas.
persis seperti masa depannya sekarang. Seorang pria muda dengan setelan jas rapi mendekatinya. Dia adalah Reno, orang kepercayaan Arini sekaligus pengacara yang mengatur seluruh skenario pemindahan aset beracun tersebut. Semua berjalan sesuai rencana, Bu Arini, lapor Reno dengan senyum tipis. Bagas sudah diamankan. Sheila juga sedang diperiksa sebagai saksi, meski sepertinya dia akan segera dilepaskan karena dia benar-benar tidak tahu apa-apa selain ingin menguras uang Bagas. Arini menyesap jusnya. Bagaimana dengan rumah di Menteng? Sudah masuk dalam daftar sita eksekusi. Bagas tidak akan bisa menjualnya karena statusnya sedang dalam sengketa. Dia terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri. Dia pikir dia mencuri gunung emas, padahal dia memikul gunung hutang. Arini menatap langit yang mulai jingga. Tahukah kamu, Reno? Selama 5 tahun aku mencoba menjadi istri yang baik. Aku memasak, aku membersihkan rumah, aku merendahkan diriku hanya agar dia merasa hebat. Aku bahkan memberikan modal bisnis kepadanya melalui pihak ketiga agar dia merasa sukses karena usahanya sendiri. Tapi dia justru mengkhianati ibu, sahut Reno pelan. Dia bukan hanya mengkhianati pernikahanku, Reno. Dia meremehkan kecerdasanku. Dia pikir wanita yang berada di dapur tidak tahu cara menghitung angka di bursa saham. Dia pikir keikhlasanku adalah kebodohan. Arini meletakkan gelasnya. Sekarang, biarkan dia belajar bahwa harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah emas atau uang tunai, melainkan kepercayaan. Dan dia baru saja kehilangan itu selamanya. Ponsel Arini bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Itu adalah video singkat yang dikirim oleh tim lapangannya. Bagas sedang dimasukkan ke dalam mobil polisi di lobi apartemen, dikerumuni oleh beberapa penghuni yang memotretnya dengan ponsel. Bagas tampak hancur, jauh dari pria angkuh yang menceraikannya kemarin malam. Babak pertama selesai, gumam Arini. Reno, siapkan konferensi pers untuk besok pagi. Aku ingin mengumumkan akuisisi baru perusahaan. Aku ingin Bagas melihat dari balik jeruji besi bahwa perusahaan yang memecatnya kini secara resmi berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Arini berbalik, meninggalkan balkon dengan langkah pasti. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, Bagas hanyalah sebuah kesalahan pembukuan dalam hidupnya yang kini sudah ia koreksi dengan tinta merah. Di ruang interogasi yang dingin dan remang, Bagas duduk sendirian. Ia menatap dinding semen yang kusam. Pikirannya melayang pada koper-koper yang ia bawa. Ia masih tidak percaya bagaimana tumpukan harta itu bisa berubah menjadi borgol di tangannya. Ia merogoh sakunya, berharap menemukan sesuatu, namun ia hanya menemukan secari kertas kecil yang terjatuh dari sertifikat rumah tadi pagi. Ia membukanya. Itu adalah tulisan tangan Arini yang sangat rapi. Jangan lupa sarapan, Mas. Kamu butuh energi banyak untuk menanggung beban yang baru saja kamu ambil dariku. Selamat berjuang. Bagas meremas kertas itu dan berteriak sekuat tenaga, namun suaranya hanya memantul di dinding ruang interogasi yang bisu. 3 hari setelah penangkapan Bagas, suasana di kantor pusat Surya Kencana Group berubah total. Karpet merah dibentangkan di lobi utama. Barisan bunga papan ucapan selamat memenuhi pintu masuk. Seluruh karyawan berdiri rapi dengan wajah tegang namun penasaran. Hari ini adalah hari di mana komisaris utama, yang selama ini menjadi sosok misterius akan muncul secara perdana. Di ruang tahanan sementara, Bagas duduk dengan pakaian yang sama sejak hari penangkapannya. Rambutnya berantakan, dan wajahnya kusam. Seorang sipir masuk dan menyalakan televisi kecil di sudut ruangan. Lihat itu, ada berita besar. Mantan istrimu benar-benar gila, ujar sipir itu sambil menunjuk layar. Bagas mendongak. Di layar televisi, tampak sebuah press conference yang disiarkan langsung. Arini melangkah keluar dari mobil Bentley hitam. Ia tampak begitu bersinar dalam balutan setelan powersuit berwarna merah marun.
Tidak ada lagi wajah kuyu seorang istri yang mencium tangan suaminya di pagi hari. Kini, setiap langkahnya memancarkan otoritas yang mampu membungkam ruangan. Selamat pagi rekan-rekan media. Suara Arini terdengar jernih melalui pengeras suara. Saya, Arini Rahmawati, selaku pemegang saham pengendali Surya Kencana Group, hari ini mengumumkan restrukturisasi total perusahaan. Kami telah memutus hubungan kerja dengan beberapa oknum manajerial yang terbukti terlibat dalam penggelapan aset dan pencucian uang. Bagas mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Dia menggunakan aku untuk membersihkan perusahaannya, bisiknya dengan suara serak. Di layar, seorang wartawan bertanya, Ibu Arini, beredar rumor bahwa mantan suami Anda, Bagas, adalah salah satu orang yang Anda laporkan sendiri. Apakah ini bentuk balas dendam pribadi? Arini tersenyum tipis, jenis senyum yang membuat Bagas merasa sangat kecil. Ini bukan soal pribadi, ini soal profesionalisme. Siapapun yang mencoba membawa kabur aset yang statusnya sedang dalam sengketa hukum, harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Saya hanya memberikan apa yang dia inginkan, kebebasan dan harta. Sayangnya, dia tidak cukup teliti untuk membaca bahwa harta tersebut adalah beban liabilitas perusahaan yang macet. Bagas berteriak histeris, dia berbohong, dia menjebakku. Namun, teriakannya hanya memantul di dinding sel yang dingin. Selesai konferensi pers, Arini masuk ke ruang kerja barunya, ruangan yang dulunya adalah impian tertinggi Bagas. Ia duduk di kursi kulit yang nyaman, menatap kota dari lantai 50. Reno masuk membawa tablet. Bu, ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Dia bilang dia punya informasi penting untuk Anda. Siapa? Sheila. Arini mengangkat sebelah alisnya. Biarkan dia masuk. Sheila masuk dengan penampilan yang jauh berbeda. Tidak ada lagi tas branded atau perhiasan mencolok. Matanya sembab dan ia tampak ketakutan. Begitu melihat Arini, Sheila hampir bersimpuh di depan meja kerja itu. Arini, tolong aku. Isak Sheila. Polisi mendatangi apartemenku semalam. Mereka bilang karena aku sempat menggunakan uang yang dibawa Bagas, aku dianggap sebagai kaki tangan. Aku tidak tahu apa-apa. Arini. Bagas yang bilang kalau itu uang hasil bonusnya. Arini menopang dagunya, menatap Sheila dengan dingin. Kamu tahu, Sheila? Hal yang paling menarik dari orang serakah adalah mereka selalu lupa untuk memeriksa kebenaran ketika ditawarkan kemewahan. Kamu menikmati sampanye dan makan malam mewah dari uang itu, kan? Aku akan mengembalikannya. Tapi aku tidak punya uang lagi. Bagas, pria brengsek itu ternyata tidak punya apa-apa. Dia hanya pecundang yang memakai namamu. Arini berdiri, berjalan mendekati Sheila. Kamu benar, dia pecundang. Tapi kamu juga tidak jauh berbeda. Kamu mencoba membangun kebahagiaan di atas kehancuran rumah tangga orang lain. Sekarang, kamu merasakan hasilnya. Tolong, Arini, cabut laporanmu. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak melaporkanmu, Sheila. Negara yang menuntutmu. Uang yang kamu pakai itu adalah uang bukti kasus korupsi vendor. Secara teknis, kamu menggunakan uang negara untuk membeli tas-tas mahalamu itu. Arini kembali ke kursinya. Reno, panggilkan petugas keamanan. Pastikan wanita ini keluar dari gedungku sekarang juga. Sheila diseret keluar sambil berteriak-teriak meminta ampun, namun Arini tidak bergeming. Baginya, Sheila hanyalah pion kecil yang tidak sengaja terinjak saat ia sedang menumbangkan sang raja gadungan. Sore itu, Arini menerima kunjungan dari pihak bank. Ibu Arini, sesuai kesepakatan, karena rumah di Menteng telah beralih nama ke Pak Bagas dan beliau tidak mampu melunasi hutang jaminan sebesar 12 miliar dalam waktu singkat, kami telah melakukan eksekusi penyitaan, lapor pihak bank. Bagus. Dan siapa pemenang lelang rumah itu? Tanya Arini tenang. Sesuai instruksi ibu melalui perusahaan cangkang Arini Holdings,
Anda adalah pemenang lelangnya dengan harga 40% dari nilai pasar, mengingat status sengketa pajak yang sudah Ibu lunasi secara pribadi sebelumnya. Arini mengangguk puas. Ini adalah langkah terakhirnya. Ia memberikan rumah itu kepada Bagas agar Bagas menanggung hutangnya. Setelah bank menyita rumah itu karena Bagas gagal bayar, Arini membelinya kembali dengan harga jauh lebih murah dan dalam kondisi bersih dari pajak, karena ia sudah melunasinya secara diam-diam atas nama perusahaan barunya. Secara teknis, Bagas hanya menjadi alat untuk membersihkan hutang dan pajak rumah tersebut bagi Arini. Namun Bagaslah yang kini menyandang status sebagai debitur macet dan tersangka pencucian uang. Arini berdiri di depan jendela besar, melihat matahari terbenam. Harta itu memang milikku, Mas, bisiknya pada angin. Tapi hanya mereka yang memiliki otak dan nurani yang bisa memilikinya. Kamu hanya kurir yang memindahkan beban dariku menuju penjara. Arini mengambil ponselnya dan menghapus satu-satunya foto pernikahan yang tersisa di galeri fotonya. Klik. Terhapus selamanya. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa begitu dingin bagi Bagas. Ia duduk di kursi pesakitan dengan rompi tahanan berwarna oranye yang mencolok. Rambutnya yang dulu selalu klimis kini tampak kusam, dan berat badannya turun drastis. Di kursi pengunjung, tidak ada satupun wajah yang ia kenal. Orang tuanya di kampung terlalu malu untuk datang, sementara teman-teman berkelasnya telah memutus kontak sejak hari pertama ia masuk televisi. Di sisi lain ruangan, Arini hadir sebagai saksi pelapor sekaligus korban. Ia duduk dengan anggun, mengenakan kacamata hitam yang baru ia lepas saat hakim memasuki ruangan. Ketegarannya membuat Bagas semakin merasa terhina. Saudara terdakwa Bagas Pratama, sapa hakim ketua sambil memperbaiki letak kacamatanya. Saudara didakwa atas pasal berlapis, pencurian dalam lingkup rumah tangga, penggelapan aset perusahaan, serta tindak pidana pencucian uang. Bagaimana tanggapan saudara? Bagas berdiri dengan kaki gemetar. Saya tidak mencuri, Yang Mulia. Itu adalah harta istri saya. Sebagai suami, saya memiliki hak atas harta bersama. Suasana sidang riuh sesaat. Hakim mengetuk palu. Saudara Arini Rahmawati, silakan berikan keterangan Anda terkait status aset-aset tersebut. Arini berdiri dan melangkah menuju podium saksi dengan tenang. Suaranya terdengar jernih dan terkontrol, bergema di seluruh ruangan. Yang Mulia, mulai Arini. Memang benar saya adalah istrinya saat kejadian berlangsung. Namun, aset yang dibawa kabur oleh saudara Bagas bukanlah harta Gonogini. Emas batangan tersebut adalah aset titipan pihak ketiga yang sedang dalam proses audit internal perusahaan Surya Kencana Group. Saya menyimpannya di brankas rumah demi keamanan sementara karena adanya ancaman sabotase di kantor. Arini mengambil sebuah dokumen yang diserahkan asistennya kepada Panitera. Lebih lanjut, uang tunai senilai 500 juta rupiah yang ia ambil adalah uang operasional Yayasan Anak Yatim yang baru saja saya cairkan. Dan yang paling fatal, saudara Bagas secara sadar memaksa saya menandatangani surat kuasa balik nama rumah jaminan hutang. Ia tahu rumah itu memiliki beban hutang 12 miliar, namun karena keserakahannya, ia tetap ingin menguasainya secara pribadi untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama selingkuhannya. Bohong, teriak Bagas dari kursi pesakitan. Kamu tidak pernah bilang soal hutang itu. Kamu bilang itu rumah kita. Saya sudah memperingatkanmu di hari itu, Bagas, sahut Arini tanpa menoleh. Aku bertanya, apa kamu yakin ingin membawa semua itu? Dan kamu menjawab bahwa itu tidak cukup untuk membayar 5 tahun waktumu. Kamu memilih harta di atas nurani, dan sekarang harta itu menunjukkan jati dirinya yang asli. Jaksa penuntut umum kemudian menghadirkan bukti rekaman CCTV dari apartemen Bagas dan Sheila. Di sana terlihat jelas Bagas tertawa-tawa sambil memamerkan tumpukan uang dan emas tersebut kepada Sheila. Rekaman itu adalah paku terakhir di peti mati pembelaan Bagas. Ia tidak terlihat seperti suami yang sedang
mengambil haknya, melainkan seperti pencuri yang sedang merayakan hasil jarahan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, jaksa melanjutkan, terdakwa terbukti melakukan pemindahan aset secara ilegal untuk kepentingan pribadi dan mencoba menghilangkan jejak aset negara yang sedang dalam pengawasan. Kami menuntut hukuman maksimal 12 tahun penjara. Bagas jatuh terduduk. Kepalanya berdenyut hebat. 12 tahun? Itu artinya ia akan keluar dari penjara saat usianya sudah hampir kepala 5, tanpa sepeser pun uang di kantong. Saat sidang ditunda untuk istirahat, Arini berjalan melewati Bagas. Kali ini, ia berhenti tepat di depannya. Polisi yang menjaga Bagas memberikan ruang sedikit bagi mereka untuk bicara. "Kenapa, Arini?" bisik Bagas dengan suara yang pecah. "Kenapa kamu sekejam ini? Aku memang salah karena berselingkuh, tapi menghancurkan hidupku sampai ke dasar seperti ini. Apakah kamu tidak punya hati?" Arini menatap Bagas dalam-dalam. "Hati? Hatiku sudah mati saat aku melihatmu mengemasi koper-koper itu sambil menertawakan kebodohanku. Kamu tidak marah karena kehilangan aku, Bagas. Kamu marah karena harta yang kamu bawa ternyata tidak bisa membuatmu jadi raja." Arini mendekat ke telinga Bagas. "Tahukah kamu kejutan yang sebenarnya? Emas-emas itu sebenarnya bisa dicairkan jika kamu membawanya ke bank luar negeri bersamaku sebagai pemilik sah. Tapi karena kamu membawanya kabur sendirian, sistem keamanan otomatis menguncinya sebagai barang curian. Kamu memegang kunci surga, tapi karena keserakahanmu, kunci itu berubah jadi kunci sel penjara." Bagas menatap Arini dengan mata melotot. Penyesalan yang luar biasa menghantam dadanya. Seandainya saja ia tetap setia, seandainya saja ia tidak serakah, semua kemewahan yang kini dimiliki Arini akan menjadi miliknya juga. Satu lagi, tambah Arini sambil memperbaiki kerah baju tahanan Bagas yang berantakan. "Rumah di Menteng sudah aku beli kembali dari bank. Besok, semua barang-barangmu yang tersisa, baju-baju lama dan sepatu murahmu, akan aku kirimkan ke lapas ini. Karena hanya itu harta yang benar-benar milikmu." Arini berbalik dan melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar, puluhan wartawan menunggunya, menyambutnya sebagai ikon wanita tangguh yang berhasil menumbangkan pengkhianatan. Sementara di dalam, Bagas hanya bisa meratapi nasibnya, terjerat dalam jaring yang ia pikir adalah benang emas, namun ternyata adalah kawat berduri yang mematikan. Dinding sel penjara itu terasa seolah makin lama makin menghimpit. Bau apak, keringat, dan sisa makanan basi menjadi teman setia Bagas setiap hari. Tidak ada lagi kasur dengan sprei katun Mesir ribuan thread count atau aroma kopi Arabica yang baru diseduh. Yang ada hanyalah lantai semen dingin yang membuat tulangnya linu setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Bagas duduk di pojok selnya, menatap sebuah majalah bisnis yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh sipir di meja jaga. Di sampul depan majalah itu, wajah Arini terpampang dengan sangat anggun. Judul besarnya tertulis, "Arini Rahmawati, Sang Ratu Industri yang Mengubah Pengkhianatan Menjadi Kekuatan." Dalam artikel itu disebutkan bahwa Arini baru saja meresmikan yayasan sosial terbesar di Asia Tenggara, yang dibangun di atas lahan yang dulu pernah Bagas incar untuk dijadikan lapangan golf pribadi. Arini tampak tersenyum, berpose di depan gedung pusat riset teknologi yang baru saja ia akuisisi. Ia terlihat 10 tahun lebih muda, lebih bercahaya, dan jauh lebih berkelas daripada saat ia masih menjadi istri rumahan Bagas. "Pecundang," gumam seorang teman satu sel Bagas, seorang pria bertato yang masuk karena kasus perampokan. "Itu mantan istrimu, kan? Hebat benar dia. Harusnya kamu bersyukur punya istri seperti itu, bukan malah membawa kabur barang rongsokan." Bagas tidak menjawab. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Setiap kali ia melihat kesuksesan Arini di televisi atau media, ia merasa seperti sedang menelan bara api. Suatu siang, Bagas dipanggil ke ruang kunjungan. Jantungnya berdegup kencang. "Apakah itu Sheila?
Apakah Sheila akhirnya merasa iba dan membawakannya makanan atau setidaknya pakaian bersih? Atau mungkin orang tuanya? Namun, saat ia duduk di balik kaca pembatas, yang ia temui bukanlah Sheila. Di sana berdiri seorang pengacara muda dengan tas kerja kulit yang mahal. Bukan Reno, tapi rekan junior dari firma hukum Arini. "Selamat siang, Pak Bagas," sapa pengacara itu dengan nada profesional yang dingin. "Mana Arini? Kenapa dia tidak datang sendiri?" tanya Bagas, suaranya parau karena jarang bicara. Pengacara itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung penghinaan halus. "Ibu Arini sangat sibuk. Beliau sedang berada di Swiss untuk pertemuan tahunan ekonomi dunia. Saya ke sini hanya untuk mengantarkan beberapa dokumen yang perlu Anda ketahui." Ia mengeluarkan selembar kertas hasil audit dan laporan penyitaan. "Proses lelang aset-aset yang Anda bawa kabur sudah selesai. Rumah di Menteng sudah resmi berpindah tangan. Namun, karena nilai lelang tidak menutupi seluruh denda pajak dan bunga hutang yang terus berjalan selama Anda di penjara, Anda masih memiliki sisa hutang pribadi sebesar 4 miliar rupiah kepada negara." Bagas memukul kaca pembatas. 4 miliar. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu di dalam penjara? Itu bukan urusan klien kami. Namun, karena Anda tidak memiliki aset lain yang bisa disita, jaksa sedang mempertimbangkan untuk menambah masa hukuman Anda sebagai pengganti denda atau yang biasa disebut subsidiar. Mungkin sekitar 3 tahun tambahan. Bagas lemas. 12 tahun ditambah 3 tahun. 15 tahun hidupnya akan habis di tempat ini. "Oh, satu lagi," lanjut pengacara itu sambil merapikan dokumennya. "Ibu Arini berpesan, jika Anda membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan orang tua Anda di kampung, karena kabarnya ayah Anda jatuh sakit setelah mendengar berita hukuman Anda, beliau bersedia menanggungnya. Tapi dengan satu syarat." Bagas mendongak, ada secercah harapan di matanya. "Apa? Apa syaratnya? Aku akan lakukan apa saja." "Anda harus menandatangani surat pernyataan pengakuan dosa secara publik, yang menceritakan secara detail bagaimana Anda merencanakan perselingkuhan dan pencurian itu sejak tahun kedua pernikahan. Ibu Arini ingin dokumen ini disimpan di arsip keluarga sebagai pengingat bagi siapapun yang berani mengkhianatinya di masa depan." Bagas terdiam. Arini tidak ingin uangnya. Arini tidak ingin perminta maafannya. Arini ingin menghancurkan harga dirinya sampai ke akar-akarnya. Dia ingin Bagas mengakui di hadapan dunia bahwa dia adalah seorang penjahat yang rendah. Dia benar-benar ingin membunuhku tanpa menyentuhku," bisik Bagas. "Ibu Arini hanya mengembalikan apa yang Anda tabur, Pak Bagas," sahut pengacara itu sambil berdiri. "Silakan dipikirkan. Biaya rumah sakit ayah Anda cukup besar. Ibu Arini memberi waktu 24 jam. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia teringat kembali ke masa lalu. Saat Arini memasakkan sup ayam jahe saat ia flu. Saat Arini memijat kakinya setelah ia pulang kerja larut malam. Saat Arini menatapnya dengan penuh cinta dan berkata, "Mas, aku tidak butuh kemewahan, aku hanya butuh kamu setia." Kini ia sadar, Arini adalah harta yang paling berharga yang pernah ia miliki. Bukan emas di koper itu, bukan uang tunai di laci, dan bukan pula sertifikat rumah mewah. Harta itu adalah kesetiaan dan kecerdasan Arini yang selama ini membentenginya dari kerasnya dunia. Tanpa Arini, Bagas hanyalah seorang pria dengan ambisi besar namun otak kecil. Tanpa Arini, Bagas hanyalah mangsa empuk bagi wanita seperti Sheila dan hukum yang tak kenal ampun. Ia mengambil pulpen dan secari kertas lusuh di selnya. Ia mulai menulis sebuah surat, bukan untuk publik, tapi untuk Arini. Sebuah surat yang berisi permohonan ampun yang tulus. Namun, tak lama kemudian ia meremas kertas itu. Ia tahu, bagi Arini, Bagas sudah dianggap mati. Dan tidak ada gunanya mengirim surat kepada seseorang yang sudah menghapus namamu dari sejarah hidupnya. Bagas menangis terseduh-seduh di pojok sel yang gelap,
Sementara di luar sana, kembang api meletus di langit Jakarta merayakan pembukaan gedung baru milik Arini. Sebuah perayaan kemenangan bagi sang ratu, dan sebuah lonceng kematian bagi sang pengkhianat. Dinding sel penjara itu terasa seolah makin lama makin menghimpit. Bau apak, keringat, dan sisa makanan basi menjadi teman setia Bagas setiap hari. Tidak ada lagi kasur dengan sprei katun Mesir ribuan thread count atau aroma kopi Arabica yang baru diseduh. Yang ada hanyalah lantai semen dingin yang membuat tulangnya linu setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Bagas duduk di pojok selnya, menatap sebuah majalah bisnis yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh sipir di meja jaga. Di sampul depan majalah itu, wajah Arini terpampang dengan sangat anggun. Judul besarnya tertulis, Arini Rahmawati, sang ratu industri yang mengubah pengkhianatan menjadi kekuatan. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Arini baru saja meresmikan yayasan sosial terbesar di Asia Tenggara, yang dibangun di atas lahan yang dulu pernah Bagas incar untuk dijadikan lapangan golf pribadi. Arini tampak tersenyum, berpose di depan gedung pusat riset teknologi yang baru saja ia akuisisi. Ia terlihat 10 tahun lebih muda, lebih bercahaya, dan jauh lebih berkelas daripada saat ia masih menjadi istri rumahan Bagas. Pecundang, gumam seorang teman satu sel Bagas, seorang pria bertato yang masuk karena kasus perampokan. Itu mantan istrimu, kan? Hebat benar dia. Harusnya kamu bersyukur punya istri seperti itu, bukan malah membawa kabur barang rongsokan. Bagas tidak menjawab. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Setiap kali ia melihat kesuksesan Arini di televisi atau media, ia merasa seperti sedang menelan bara api. Suatu siang, Bagas dipanggil ke ruang kunjungan. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu Sheila? Apakah Sheila akhirnya merasa iba dan membawakannya makanan atau setidaknya pakaian bersih? Atau mungkin orang tuanya? Namun, saat ia duduk di balik kaca pembatas, yang ia temui bukanlah Sheila. Di sana berdiri seorang pengacara muda dengan tas kerja kulit yang mahal. Bukan Reno, tapi rekan junior dari firma hukum Arini. Selamat siang, Pak Bagas. Sapa pengacara itu dengan nada profesional yang dingin. Mana Arini? Kenapa dia tidak datang sendiri? Tanya Bagas, suaranya parau karena jarang bicara. Pengacara itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung penghinaan halus. Ibu Arini sangat sibuk. Beliau sedang berada di Swiss untuk pertemuan tahunan ekonomi dunia. Saya ke sini hanya untuk mengantarkan beberapa dokumen yang perlu Anda ketahui. Ia mengeluarkan selembar kertas hasil audit dan laporan penyitaan. Proses lelang aset-aset yang Anda bawa kabur sudah selesai. Rumah di Menteng sudah resmi berpindah tangan. Namun, karena nilai lelang tidak menutupi seluruh denda pajak dan bunga hutang yang terus berjalan selama Anda di penjara, Anda masih memiliki sisa hutang pribadi sebesar 4 miliar rupiah kepada negara. Bagas memukul kaca pembatas. 4 miliar. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu di dalam penjara? Itu bukan urusan klien kami. Namun, karena Anda tidak memiliki aset lain yang bisa disita, jaksa sedang mempertimbangkan untuk menambah masa hukuman Anda sebagai pengganti denda atau yang biasa disebut subsidiar. Mungkin sekitar 3 tahun tambahan. Bagas lemas. 12 tahun ditambah 3 tahun. 15 tahun hidupnya akan habis di tempat ini. Oh, satu lagi, lanjut pengacara itu sambil merapikan dokumennya. Ibu Arini berpesan, jika Anda membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan orang tua Anda di kampung, karena kabarnya ayah Anda jatuh sakit setelah mendengar berita hukuman Anda, beliau bersedia menanggungnya. Tapi dengan satu syarat. Bagas mendongak, ada secercah harapan di matanya. Apa? Apa syaratnya? Aku akan lakukan apa saja. Anda harus menandatangani surat pernyataan pengakuan dosa secara publik, yang menceritakan secara detail bagaimana Anda merencanakan perselingkuhan dan pencurian itu sejak tahun kedua pernikahan.
Ibu Arini ingin dokumen ini disimpan di arsip keluarga sebagai pengingat bagi siapapun yang berani mengkhianatinya di masa depan. Bagas terdiam. Arini tidak ingin uangnya. Arini tidak ingin perminta maafannya. Arini ingin menghancurkan harga dirinya sampai ke akar-akarnya. Dia ingin Bagas mengakui di hadapan dunia bahwa dia adalah seorang penjahat yang rendah. Dia benar-benar ingin membunuhku tanpa menyentuhku, bisik Bagas. Ibu Arini hanya mengembalikan apa yang Anda tabur, Pak Bagas, sahut pengacara itu sambil berdiri. Silakan dipikirkan. Biaya rumah sakit ayah Anda cukup besar. Ibu Arini memberi waktu 24 jam. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia teringat kembali ke masa lalu. Saat Arini memasakkan sup ayam jahe saat ia flu. Saat Arini memijat kakinya setelah ia pulang kerja larut malam. Saat Arini menatapnya dengan penuh cinta dan berkata, "Mas, aku tidak butuh kemewahan, aku hanya butuh kamu setia." Kini ia sadar, Arini adalah harta yang paling berharga yang pernah ia miliki. Bukan emas di koper itu, bukan uang tunai di laci, dan bukan pula sertifikat rumah mewah. Harta itu adalah kesetiaan dan kecerdasan Arini yang selama ini membentenginya dari kerasnya dunia. Tanpa Arini, Bagas hanyalah seorang pria dengan ambisi besar namun otak kecil. Tanpa Arini, Bagas hanyalah mangsa empuk bagi wanita seperti Sheila dan hukum yang tak kenal ampun. Ia mengambil pulpen dan secari kertas lusuh di selnya. Ia mulai menulis sebuah surat, bukan untuk publik, tapi untuk Arini. Sebuah surat yang berisi permohonan ampun yang tulus. Namun, tak lama kemudian ia meremas kertas itu. Ia tahu, bagi Arini, Bagas sudah dianggap mati. Dan tidak ada gunanya mengirim surat kepada seseorang yang sudah menghapus namamu dari sejarah hidupnya. Bagas menangis terseduh-seduh di pojok sel yang gelap, sementara di luar sana, kembang api meletus di langit Jakarta merayakan pembukaan gedung baru milik Arini. Sebuah perayaan kemenangan bagi sang ratu, dan sebuah lonceng kematian bagi sang pengkhianat. 5 tahun telah berlalu sejak gema teriakan Bagas memenuhi lorong penjara. Dunia telah bergerak maju, dan nama Arini Rahmawati kini sejajar dengan deretan filantropis dan pengusaha paling berpengaruh di dunia. Namun bagi Bagas, waktu seolah berhenti di balik jeruji besi lapas Nusa Kambangan. Bagas duduk di area bengkel kerja penjara, tangannya yang dulu halus kini kapalan dan penuh luka karena setiap hari harus memecah batu atau menjahit kerajinan tangan. Rambutnya sudah memutih di bagian samping, meski usianya belum genap 45 tahun. Matanya redup, kehilangan binar ambisi yang dulu pernah membakarnya. Hari ini adalah hari istimewa di penjara. Televisi di ruang aula menyiarkan acara penghargaan tahunan bagi tokoh kemanusiaan nasional. Bagas berdiri di barisan belakang para narapidana, menatap layar dengan tatapan kosong. Di sana, Arini muncul. Ia mengenakan kebaya sutra modern yang sangat anggun. Ia baru saja mendonasikan sebagian besar sahamnya untuk membangun pusat rehabilitasi dan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan ekonomi. Kekuatan sejati seorang wanita, ucap Arini dalam pidatonya yang disiarkan ke seluruh negeri, bukan terletak pada berapa banyak harta yang ia miliki, tetapi pada kemampuannya untuk bangkit setelah semua yang ia bangun dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai. Harta bisa dicuri, tapi kecerdasan dan martabat adalah milik kita selamanya. Para narapidana di sekitar Bagas bertepuk tangan. Itu wanita hebat. Kalau aku punya istri seperti dia, aku tidak akan pernah melakukan kejahatan, celetuk salah satu narapidana di samping Bagas. Bagas hanya bisa menunduk dalam. Ia teringat kembali pada hari di mana ia menyeret 2 koper besar keluar rumah dengan tawa kemenangan. Kini ia sadar sepenuhnya. Koper itu tidak berisi harta, koper itu berisi kesombongan. Dan kesombongan adalah beban terberat yang pernah ia pikul. Setelah acara televisi berakhir, Bagas kembali ke selnya yang sempit. Di atas tempat tidurnya, ada sebuah paket kecil yang baru saja datang melalui petugas pos lapas.
Ini adalah paket rutin yang ia terima setiap tahun pada hari jadi pernikahannya, sebuah pengingat yang kejam dari Arini. Bagas membuka paket itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan murah merek plastik, persis seperti jam tangan yang ia pakai saat pertama kali melamar Arini dulu, ketika ia masih bukan siapa-siapa. Ada juga secarik surat pendek. Mas Bagas, tahun ini aku secara resmi menghapus namamu dari seluruh dokumen yayasanku. Ayahmu sudah sehat dan kini tinggal di panti jompo terbaik yang aku kelola. Beliau menitipkan salam, namun beliau juga sudah memaafkan dirimu dengan caranya sendiri, yaitu dengan tidak ingin menemuimu lagi. Surat itu berlanjut. Hutangmu kepada negara sudah lunas karena aku telah membeli seluruh hak tagihnya. Kamu tidak lagi berhutang pada siapapun. Namun, kamu tetap harus menyelesaikan masa hukumanmu sebagai bentuk penebusan pada dirimu sendiri. Nikmatilah waktu 10 tahun sisanya. Dunia sudah melupakanmu, Mas. Dan aku sudah lama hidup di dunia yang tidak bisa kamu sentuh lagi. Bagas meremas surat itu. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Arini tidak lagi membencinya. Kebencian masih membutuhkan perasaan, tapi Arini telah sampai pada tahap pengabaian. Bagas hanyalah sebuah angka kecil dalam sejarah kesuksesannya. Sementara itu, di sebuah dermaga pribadi di Bali, Arini berdiri menatap matahari terbenam. Di sampingnya berdiri Reno, yang kini telah menjadi direktur operasional di perusahaannya. Semua sudah selesai, Bu Arini. Bagas sudah menerima paketnya. Sheila juga baru saja menyelesaikan masa percobaan kerjanya di salah satu pabrik tekstil kita di daerah. Dia tidak tahu bahwa pabrik itu milik ibu, dan dia bekerja sangat keras sebagai buruh jahit untuk bertahan hidup, lapor Reno. Arini tersenyum, kali ini sebuah senyum yang tulus dan damai. Biarkan saja. Setiap orang sudah berada di tempat yang seharusnya. Sheila belajar arti kerja keras, dan Bagas belajar arti kesetiaan melalui kesunyian. Lalu bagaimana dengan rencana ekspansi ke Eropa? Arini menghirup napas dalam-dalam, aroma laut yang segar memenuhi paru-parunya. Besok saja kita bahas, Reno. Malam ini, aku hanya ingin menikmati kesunyian ini. Kesunyian yang dulu tidak bisa aku dapatkan karena terlalu sibuk mengurus pria yang tidak tahu cara menghargai berlian. Arini berjalan menuju vilanya. Langkah kakinya mantap. Ia telah membuktikan bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan si pengkhianat memakan hasil dari keserakahannya sendiri, sementara ia terbang lebih tinggi hingga tak terjangkau lagi. Ia meninggalkan masa lalunya di tepi pantai itu, terkubur bersama butiran pasir, sementara namanya abadi sebagai wanita yang tak bisa ditumbangkan. Harta yang sebenarnya telah ia temukan, kedamaian batin dan kebebasan mutlak.